Kalau misalkan kita memiliki bahan single, perawatannya itu seperti apa, Majis? Memiliki bahan untuk ke gacor yang sudah pasangan, gimana, Majis? Ya kalau yang udah pasangan justru lebih enak sih. Lebih enak? Lebih paling betinanya di kandang kotak si layarnya kita dipetel jemur gitu sendiri. Itu kalau buat bahan yang beda sama burung yang udah jadi kan dijemur dua-duanya gitu sama betinanya. Kalau yang masih proses mah kita jemurnya sendiri dulu aja gitu. Ini buat yang udah punya pasangan gitu. Apakah itu dipetelnya setiap hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Alhamdulillah, kali ini kita berkesempatan kembali ngobrol bareng sama Kang Ajis. Masih seputaran ngebahas lovebird konslet. Tapi kali ini kita akan ngebahas penggacoran jantan itu seperti apa. Jadi gimana Kang Ajis? Pengacoran jantan itu seperti apa Kang Ajis? Proses penggacorannya simpel sih. Yang penting kita konsisten sama telaten. Oke. Rawatan hariannya itu harus konsisten, telaten. Iya. Oke. Rawatan hariannya itu harus seperti apa Kang Ajis? Ya simpel aja gitu. Misalkan pagi Dijemur gitu. Berapa lama? Ya secukupnya lah. Oke. 1 jam, 2 jam? Ya kalau itu mah kalau saya sih khususnya kalau saya mah nggak terlalu kencang jemur. Gak terlalu kencang jemur. Berapa menit? Ya paling lama 2 jam lah. Paling lama 2 jam untuk bahan jantan gacor. Iya. Oke, memproses gacor itu seperti itu. Oke. Kalau misalkan mandinya seperti apa, Majis? Mandi ya paling kasih cepuk aja biar mandi sendiri gitu. Oke. Kenapa gak dimandiin, Majis? Ya gimana ya? Ya biar itu aja sih, kalau saya nggak biasa kadang. Soalnya kan banyak juga bahan, jadi kasih cepuk aja biar dia mandi sendiri gitu, semuanya dia, semaunya dia gitu. Oke. Bang Ajis berarti di sini ambil simpelnya aja gitu. Ambil simpel aja. Oke, kalau misalkan burung udah terbiasa mungkin biasanya gitu ya udah gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan pakan terus vitamin Bang Ajis, untuk khususnya nih untuk bahan jantan konslet itu untuk ke gacor itu pakannya apa dan vitaminnya Bang Ajis? Kalau pakan ya saya pakai pakan kencang. Fungsinya buat naikin birahinya dia lah gitu ke tahap yang lebih tinggi gitu. Jadi kan kalau proses bahan ke konslet itu yang diolah kan titik birahinya gitu. Jadi ke birahi yang lebih lebih up lah gitu. Lebih apa seperti apa Majis? Jadi kan jadi yang kayak trainingnya sekarang lah, jebol birahi lah gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Majis, khususnya untuk jantan ke gacor itu apakah diwajibkan pakan kencang itu? Kalau ya nggak diwajibkan juga, itu juga kembali lagi ke karakter si burung itu. Karena ada juga sih yang dari gacor ke konslet dia cuma pakai pakan polos ada. Ada. Iya ada. Tapi kalau misalkan seumpamanya Majis, kalau misalkan kita garis bawahin, kebanyakan memproses jantan ke gacor itu apakah kenceng dulu, apakah polos dulu? Nah itu kalau saya itu jadi kita balik lagi ke sebelum kita memproses kita mesti tahu dulu karakter burungnya itu kan. Oke. Kalaupun kita paksain pakai pakan kencang, tapi hari ke hari dia malah monoton, dia enaknya pakai millet putih, ya udah. Oh gitu. Tergantung ke burungnya lagi. Iya, karakter si burung lah. Oke. Gini Bang Ajis, gak semua orang tahu karakter itu ciri-cirinya seperti apa Bang Ajis. Kalau menurut Bang Ajis, karakter itu kalau misalkan kita garis bawahi, ciri-cirinya itu seperti apa Bang Ajis? Jadi maksudnya karakter konslet apa karakter si burung itu kan beda. Kalau yang dimaksud karakter konslet dia dari gacor yang udah kelihatan dari segi dada kan gitu, buka tutup kayak gimana. Kalau karakter si burung emang yang dimaksud karakter burung kan tiap burung beda-beda karakter gitu ya. Yang dimaksud karakter itu sifat burung lah gitu. Nah, jadi gini,
kita lebih memahami si kemauan burung itu gitu maksudnya. Oh gitu. Kita nurutin kemauan burung tersebut. Ya contohnya gini, ada kan yang mesti dikasih jagung, ada yang mesti mandi malam. Tapi kalau buat burung itu mandi malam besoknya enak ya nggak apa-apa, mungkin maunya si burung itu lebih fresh paginya mungkin ya. Kita mesti tahu kemauan si burung itu gitu. Jangan jangan memaksakan kemauan si perawat. Gitu. Oke, jadi intinya mungkin gini. Kalau misalkan kita mempunyai burung yang lagi diproses, jangan memaksakan kemauan kita sebagai perawat gitu. Mungkin ya seperti itu Majis ya. Oke. Contohnya mungkin seperti ini. Ada gitu kan, pahami karakternya gitu. Jangan dipaksain gitu kan. Walaupun dia udah konslet kan gitu burung, kita paksain biar jalan di gantangan gitu kan. Kalau kita nggak tahu karakternya kan susah juga gitu. Oke. Ya. Apalagi ini memproses dari gacor ya. Yang sudah konsep juga, kalau misalkan kita salah langkah bakal gitu. fatal ya. Oke. Mungkin obrolan Mang Ajis ini kesimpulannya gini mungkin ya. Contohnya pribadi saya, misalkan kita lagi memproses jantan nih, terus ada settingan misalkan kata orang lain, kita cobain, jangan seperti itu mungkin ya. Udah aja konsisten rawatan kita gitu, kebiasaan kita mungkin ya. Oke Mang Ajis. Terus kalau misalkan kita fighter dulu terus ke gacor itu berapa lama sih Mang Ajis? Kalau itu masih nggak bisa ditentuin gitu, maksudnya ya ada juga kan yang pengalaman saya ini ya, jantan tadinya fighter dia itu nggak lama sih, soalnya pas begitu terjadi dia dikawinin kan gitu, dikawinin dia tiba-tiba gacor. Nah udah gacor bawa ke gantangan ya, besoknya dia tiba-tiba gedor terus lah gitu, bocor terus. Kalau itu mah mungkin faktor rezeki ya mungkin. Kalau itu mah proses pengacoran itu apakah single dulu atau sudah pasangan Mas? Ya itu mah balik lagi ke langkah awal gitu. Kalau yang awalnya single ya single dulu. Kalau awalnya dia udah ada pasangan gitu kan. Ada juga yang jantan konslet itu burung untulan tadinya gitu, dia kan udah punya betina gitu. Ya kita lanjutin. Tapi itu juga yang burung untulan langsung konslet kan nggak langsung dia karakter konsletnya kuat kan gitu. Ya minimalnya dia makin bocor, dia makin rajin ngedobalnya, ya udah lanjutin sama si betina itu gitu. Kalau yang terjadi konslet gacor karena ada si betina gitu ya, karena dia udah mempunyai pasangan, ya udah lanjutin langkah berikutnya ya kita ke proses ke kawin. Kalau burung yang tadinya udah punya pasangan gitu. Terkecuali yang tadinya single. Oke. Jadi gini Majis, tadi kalau misalkan kita memiliki bahan single, rawatannya itu seperti apa Majis? Nah kalau bahan single sih ya kita rawatan emang simpel ya, kalau saya mah ya gitu. Jadi intinya saya paling ngapin birahinya, naikin birahinya sampai ke titik puncak lah gitu. Pakai vitamin apakah pakan Majis? Ya pakan, ya main pakan sih kalau saya mah. Pakan ya pakan. Terus kalau misalkan memiliki bahan untuk ke gacor yang sudah pasangan gimana Majis? Ya kalau yang udah pasangan justru lebih enak sih. Lebih enak. Lebih apa ya? Jadi langkahnya itu tinggal kita lanjutin aja, dia tiap pagi dipetel aja kalau saya mah kalau udah punya pasangan mah. Paling umpamanya rawatannya udah di kandang kotak umpamanya ya, paling betinanya di kandang kotak, si layarnya kita dipetel jemur gitu sendiri. Itu kalau buat bahan yang beda sama burung yang udah jadi kan dijemur dua-duanya gitu sama betinanya. Kalau yang masih proses mah kita jemurnya sendiri dulu aja gitu. Ini buat yang udah punya pasangan gitu. Apakah itu dipetelnya setiap hari? Tiap pagi, ya kalau umpamanya mau latih kegantangan bawa single aja, jangan sama betinanya. Seumpamanya kita memiliki bahan single Majis, untuk diproses ke gacor itu seperti apa Majis? Ya langkah awal pahami karakternya, nah baru
Ya birahinya kita cari titik enak birahinya gitu, mainin birahinya gitu. Banyak gitu kalau saya birahi apa otak-atik birahinya sih. Nah, triknya ada gak triknya? Kalau otak-atik birahinya bisa dicas betina tapi jangan disatuin. Kan kalau pakannya sih udah pasti maksudnya ya. Kencang. Ya, kencang dulu. Ya kalau terlalu kencang diselowin lagi gitu. Dipolosin lagi. Bisa ngedongkrak birahi kan, main jemur juga kan bisa gitu. Kalau terlalu kencang ya Jadi sarbot. Enggak, maksudnya nuruninnya gitu. Jadi kan kalau terlalu kencang juga pasti kurang gacor kan gitu kalau buat bahan gitu. Tapi kalau dia pakai pakan kencang udah gacor, ya udah tinggal dilanjutin gitu. Oke. Misalkan nih Mang Ajis, jantan yang lagi diproses sama kita sudah gacor nih Mang Ajis. Terus langkah selanjutnya digimanain Mang Ajis? Ya langkah selanjutnya paling kita apa ya, jangan dulu berambisi jalan di gantangan lah gitu. Biar dia ya rawatan ditetepin gitu, rawatan ditetepin konsisten lah. Biar kuat dulu gacornya. Paling di rumah ya rawatannya ya intinya jangan dulu diubah gitu rawatannya. Tetap konsisten seperti waktu bahan itu. Umpamanya dia dipakan kencang makin enak, ya udah lanjutin dulu gitu sampai dia jangan gatel intinya. Sampai dia bener-bener bocor lah gitu. Kan gini mungkin ya, kalau misalkan kita sudah memiliki materi burung tersebut gacor, nanti lama kelamaan jadi bocor Mang Ajis ya. Langsung udah bocor langsung konslet ya. Gitu mungkin ya kalau misalkan kita step by stepnya gitu ya Mang Ajis. Kalau misalkan Mang Ajis kita sudah memiliki bahan gacor nih Mang Ajis, apakah diwajibkan untuk dibawa-bawa ke gantangan atau digantangkan? Ya diwajibkan enggak, tapi kalau umpamanya sekali-sekali nyoba biar kita ngelatih mentalnya sih nggak apa-apa gitu. Karena kalau bakat burung nggak akan hilang lah. Kalau dia udah bakatnya gini-gini nggak akan hilang kalau kita, tapi terkecuali rawatan kita pas lah gitu. Jadi kan gini, titik kita rawat burung itu pasti titik akhirnya itu pasti dibawa ke gantangan gitu Mang Ajis. Gitu. Takutnya kalau misalkan kita nggak dibawa ke gantangan, malahan kita memprosesnya lama gitu Mang Ajis. Ya itu mah kalau ya kata saya juga kalau mau coba-coba sih nggak apa-apa gitu. Siapa tahu dia kan di gantangan tiba-tiba makin bocor kan gak tahu gitu. Karena banyak gesekan dari alat lain gitu. Itu dari paikat dulu langsung lanjut pasti ke gacor. Kalau misalkan kita obrolin atau bahasanya itu langsung dari gacor ke bocor. Terus kalau misalkan lanjut lagi langsung ke konslet gitu ya Mang Ajis mungkin ya gitu. Terus tadi ada pembahasan memahami karakter ya Mang Ajis ya. Kalau misalkan rawatannya itu pakan diwajibkan, pakan itu kenceng ya. Ya kembali lagi tapi gitu. Kembali lagi ke karakter burungnya gitu. Tapi kalau misalkan kita kebanyakan secara umumnya, secara globalnya itu pasti Mang Ajis kencang gitu ya. Kalau masalah mandi itu proses penggacoran jantan itu mandi sendiri ya Mang Ajis. Terus ada lagi gak Mang Ajis rawatan spesialnya lah gitu, istimewanya selain yang tadi sudah diungkapkan sama Mang Ajis? Ada lagi gak Mang Ajis? Nggak ada lagi sih kalau saya, paling cuma itu aja sih. Ya nggak yang macem-macem lah, pakan juga yang pakan kencang kadang pakai yang di kios-kios gitu. Terus tadi ada catatan lagi untuk teman-teman dari obrolan Mang Ajis, kita simpulkan lagi ya, rawatan itu harus konsisten, jangan tergiur sama ibaratkan obrolan teman-teman yang lain. Misalkan kita rawatan A ya udah A gitu, jangan libatkan gatel sama rawatan yang B gitu. Mungkinnya konsistennya itu yang karena itu kan si karakter burungnya itu kan beda-beda kan. Banyak juga lah sekarang proses terjadinya konsep, ada yang gini beda-beda kan gitu. Ya kita fokus ke apa ya, yang rawatan A ya A gitu ya. Jangan gatel sama yang rawatan ada nih misalkan dari B gitu. Oke gitu.
Mungkin kalau misalkan nggak ada pembahasan lagi tentang penggacoran, proses penggacoran jantan itu, saya terima kasih banyak Mang Ajis atas waktunya. Maaf sudah ganggu Mang Ajis. Santai. Oke, mungkin teman-teman mudah-mudahan bermanfaat obrolan saya pribadi sama Mang Ajis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.